Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Konedu, selamat datang di One Edu Channel. Di video kali ini kita akan belajar membahas materi tentang gerak melingkar. Untuk lebih lanjut, yuk mari kita simak videonya. Pengertian gerak melingkar adalah gerak benda pada lintasan yang berbentuk lingkaran dengan kecepatan sudut dan kelajuan tetap. Kita perhatikan sebuah roda yang berputar dengan kecepatan sudutnya tetap, sehingga terlihat pergerakan roda ini beraturan. Besar sudut satu putaran dalam matematis, satu putaran atau disebut juga dengan satu rotasi nilainya sama dengan 360 derajat. Atau satu putaran atau sama dengan satu rotasi, dalam satuan radian nilainya adalah sama dengan 2pi. Sehingga kita dapat menyimpulkan 1 pi radian nilainya adalah 180 derajat. Atau kita dapat menyimpulkan lagi bahwa 1 derajat nilainya sama dengan 1 pi per 180 derajat. Artinya, kita dapat mengubah atau mengkonversi satuan-satuan dalam derajat ke dalam radian. Contohnya seperti berikut ini. Tentukan besar sudut di bawah ini ke dalam bentuk radian atau derajat. Contoh yang pertama, A 2/3 pi radian sama dengan berapa derajat? Caranya kita perhatikan di sini. 1 radian nilainya adalah sama dengan 180 derajat. Sehingga 2/3 pi radian nilainya sama dengan 2/3 dikali 180. 180 dibagi 3 nilainya sama dengan 60 derajat. Sehingga 60 derajat dikali 2 sama dengan 120 derajat. Oke, sampai sini mudah bukan? Selanjutnya, jika kita ingin mengubah nilai dari derajat ke dalam radian. Contohnya, 30 derajat sama dengan titik-titik berapa radian. Artinya, 30 derajat kita perhatikan di sini, 1 derajat itu sama dengan 1 pi per 180 derajat, sehingga 30 dikali 1 pi per 180 derajat. Kita perkecil, 30 dengan 180, maka 1 dan bawahnya 6. Sehingga diperoleh nilainya 1/6 pi dalam satuan radian. Oke, sampai sini cukup mudah bukan? Selanjutnya, kita mengenal persamaan-persamaan dasar yang ada pada gerak melingkar. Contoh di sini, suatu benda yang bergerak dengan lintasan melingkar dengan kecepatan sudut tetap. Maka, besaran-besaran dasarnya atau besaran pokok di sini, yang pertama ada yang disebut sebagai frekuensi. Frekuensi dalam simbol F satuan Hz atau Hertz adalah jumlah putaran dalam waktu 1 sekon. Sehingga dapat kita buatkan ke dalam persamaan matematis, jumlah putaran adalah N dalam waktu 1 sekon per T. Sedangkan yang kedua, ada yang disebut dengan periode dengan simbol T besar dalam satuan sekon. Artinya adalah selang waktu yang diperlukan oleh benda untuk mengelilingi satu lingkaran penuh. Sehingga dapat kita buat ke dalam persamaan matematisnya, T besar sama dengan T per N. Dan kita dapat menyimpulkan hubungan antara frekuensi dan periode terlihat dari nilai persamaannya. Sehingga kita dapat menyimpulkan hubungan antara periode T besar dan frekuensi F kecil dinyatakan sebagai berikut. Periode sama dengan 1 per F, atau sebaliknya, frekuensi sama dengan 1 per periode. Dengan keterangan, N menyatakan banyak putaran atau jumlah putaran, dan T kecil menyatakan waktu atau dalam satuan sekon. Langsung saja kita ke contoh soal berikut ini. Contoh yang pertama. Oke, langsung saja kita ke contoh soal yang pertama. Sebuah mesin berputar 120 putaran per menit. Tentukan nilai periode dan frekuensi mesin tersebut. Diketahui
Besaran-besaran yang ada pada soal tersebut adalah yang pertama, jumlah putaran 120 putaran dan waktu per menit atau 1 menit sama dengan 60 detik. Pertanyaan soal adalah tentukan nilai periode dan frekuensi. Maka, untuk menentukan nilai periode, kita menggunakan persamaan matematis P besar sama dengan P kecil per N, atau waktu dibagi dengan banyaknya putaran. Waktu 60 dibagi dengan 120, maka nilainya sama dengan setengah. Dalam desimal, setengah sama dengan 0,5 detik. Oke, sampai sini. Selanjutnya, menentukan nilai frekuensi. Frekuensi dapat kita gunakan persamaan F sama dengan N per T, di mana N menyatakan banyaknya putaran dan T menyatakan waktu. 120 dibagi 60 sama dengan 2 Hz. Mudah bukan? Nah, selanjutnya kita langsung ke materi posisi sudut dan jarak linier. Posisi sudut, kita perhatikan di sini suatu benda yang bergerak melingkar. Kita perhatikan 30, 40, dan seterusnya dengan lintasan berwarna merah membentuk setengah lingkaran, dan jarak dari 0 sampai T di sini sampai P merupakan jarak liniernya. Dan berwarna merah menyatakan nilai dari perubahan posisi sudutnya dalam satu putaran. Maka, untuk menentukan nilai posisi sudut atau theta dalam satuan radian, kita dapat menyimpulkan bahwa sudut tempuh adalah besar sudut yang ditempuh oleh gerakan melingkar dalam satuan radian. Nilainya, nilai theta sama dengan omega dikalikan dengan T. Theta sama dengan omega kalikan T, atau dapat kita gunakan persamaan N sama dengan theta sama dengan N dikalikan dengan 2pi. Theta sama dengan N dikali 2pi. Dengan keterangan, theta menyatakan posisi sudut yang dibentuk dalam satuan radian, omega adalah kecepatan sudut dalam satuan radian per sekon, dan T adalah waktu dalam satuan sekon, dan N menyatakan banyak putaran atau banyaknya rotasi. Kemudian, untuk menentukan jarak linier dari 0 sampai ke titik P, nilainya jarak linier atau disebut juga dengan lintasan linier dalam arah horizontal, nilainya sama dengan menyatakan panjang lintasan yang ditempuh oleh gerak lingkar merupakan gerak lengkung atau gerak busur atau lingkaran. Jadi yang berwarna merah ini merupakan panjang lintasan atau jarak busurnya. Nilainya sama dengan S sama dengan theta dikalikan R. Dengan keterangan, theta menyatakan sudut dalam satuan radian, S menyatakan jarak atau lintasan dalam satuan meter, dan R-nya menyatakan jari-jari dari roda atau benda tersebut. Langsung saja kita ke contoh soal berikut ini. Contoh yang kedua, sebuah roda dengan jari-jari 10 cm bergerak melingkar dengan kecepatan sudutnya yaitu 0,5 pi radian per sekon dalam waktu 1 menit. Panjang lintasannya adalah, kita tentukan, diketahui besaran-besaran yang ada pada soal di atas. Omega sama dengan 0,5 pi radian per sekon, T 1 menit atau sama dengan 60 detik. Jari-jari 10 cm atau sama dengan 0,1 meter. Pertanyaannya, tentukan panjang lintasan atau dalam simbol S. Panjang lintasan menggunakan persamaan theta dikalikan R. Dan nilai theta, karena di sini ada besaran omega dan T, maka kita substitusikan nilai S sama dengan omega dikalikan T dikalikan dengan R. Kita masukkan nilainya 0,5 pi dikali waktunya 60 detik kalikan jari-jari 0,1. Maka diperoleh S sama dengan
30pi dikalikan 0,1. Hasil akhirnya sama dengan 3pi dalam satuan meter. Mudah bukan? Selanjutnya, kita menggunakan contoh berikutnya. Contoh soal yang ketiga. Sebuah roda dengan jari-jari 25 cm berputar sebanyak 100 putaran. Tentukan jarak linear yang ditempuh roda itu. Diketahui besaran-besaran yang ada pada soal, jari-jari, dan banyaknya putaran. N 100 putaran, R 25 cm, kita ubah ke dalam meter, sehingga nilainya 0,25 meter. Pertanyaan, tentukan jarak linear atau panjang lintasan. S sama dengan theta dikali R. Nah, nilai theta dapat kita cari dari besaran yang ada pada soal, yaitu banyaknya putaran. Sehingga theta-nya dapat kita ganti dengan persamaan N dikali 2pi dikalikan R. Kita masukkan nilainya, 100 dikali 2pi dikali 0,25. Hasilnya sama dengan 50pi dalam satuan meter. Sampai sini masih mudah bukan? Selanjutnya, kita akan membahas tentang materi kecepatan sudut dan kecepatan linear. Kecepatan sudut disebut juga dengan frekuensi anguler atau kecepatan anguler, dan kecepatan linear dalam simbolnya V. Kita perhatikan di sini, kecepatan linear atau V arahnya tergantung dari posisi dan selalu bersinggungan terhadap jari-jari. Sedangkan nilai omega merupakan nilai kecepatan putaran yang selalu konstan dengan arah putarnya. Tetapi nilai kecepatan linear arahnya tergantung dari posisi benda yang selalu bersinggungan. Kelajuan linear arahnya bersinggungan dengan jari-jari dirumuskan sebagai berikut. V sama dengan 2pi dikali R dibagi dengan T besar atau periode. Atau dapat menggunakan persamaan V sama dengan 2pi kali F kali R. F adalah frekuensi, R adalah jari-jari. Kemudian, untuk menentukan nilai kecepatan sudut atau omega, dapat kita gunakan persamaan omega sama dengan 2pi per T atau omega sama dengan 2pi kali F. Sehingga di sini bahwa 2pi per T dan 2pi F, dan dapat kita simpulkan bahwa hubungan antara kelajuan linear dan kecepatan sudutnya dapat dinyatakan dengan persamaan kecepatan linear V sama dengan kecepatan sudut dikalikan jari-jari, atau V sama dengan omega dikalikan dengan R. Keterangannya, omega menyatakan kecepatan sudut dalam satuan radian per sekon, T menyatakan waktu dalam satuan sekon, R adalah jari-jari roda atau lintasan dalam satuan meter, F adalah frekuensi dalam satuan hertz, T besar adalah periode, dan V kecil kecepatan linear. Oke, langsung saja ke contoh soal berikut ini. Untuk satuan dari RPM, cara mengubah satuan RPM menjadi radian per sekon. Satuan RPM merupakan satuan dari kecepatan sudut. 1 RPM artinya adalah 1 rotasi per menit. Dan dapat kita nyatakan 1 rotasi atau 1 putaran nilainya sama dengan 2pi dalam radian, dan menit nilainya 1 menit sama dengan 60 detik. Sehingga 1 rotasi per menit sama dengan 2pi per 60 dalam satuan radian per sekon. 1 rotasi adalah 2pi, 1 menit sama dengan 60 detik. Lalu dapat kita perkecil nilainya, kita bagi 2, pi per 30 radian per sekon. Sehingga kesimpulannya 1 RPM adalah 1 pi per 30 radian per sekon. Contohnya seperti ini. Misalkan, sebuah roda berputar dengan kecepatan 360 rpm, hitunglah kecepatan sudut dalam radian per sekon. 1
Caranya cukup mudah, omeganya 360 rpm. Di sini, 1 rpm sama dengan pi per 30, maka 360 dikalikan pi per 30 dalam satuan radian per sekon. Kita perkecil, 360 dibagi 30, nilainya adalah 12. 12 kali pi sama dengan 12 pi dalam satuan radian per sekon. Cukup mudah, langsung saja ke contoh soal berikutnya. Contoh yang kelima. Contoh soal yang kelima, sebuah roda berjari-jari 20 cm melakukan gerak melingkar dengan menunjukkan angka 7200 rpm. Tentukan kecepatan sudut, frekuensi, periode, dan kecepatan linear. Diketahui besaran-besaran yang ada pada soal di atas, yaitu omega 7200 rpm, jari-jari 20 cm diubah ke dalam meter menjadi 0,2 meter. Selanjutnya, pertanyaan, tentukan nilai kecepatan sudut, frekuensi, periode, dan kecepatan linear. Untuk menentukan nilai kecepatan sudut, yaitu omega sama dengan 7200 rpm, kita ubah ke dalam radian per sekon. Caranya adalah kalikan dengan pi per 30. 7200 dikali pi per 30, maka kita perkecil. 7200 dibagi 30 sama dengan 240 dikali pi, maka nilainya sama dengan 240 pi dalam radian per sekon. Selanjutnya, menentukan nilai dari frekuensi dapat kita ambil dengan menggunakan persamaan omega 2pi kali f, di mana f sama dengan omega per 2pi. Kita masukkan omeganya, 240 pi per 2pi sama dengan 120 Hz. Dan nilai periode dengan menggunakan omega 2pi per t, maka t sama dengan 2pi per omega atau sama dengan 2pi per 240 pi. Kita perkecil 2pi dengan 240 pi-nya, maka diperoleh 0,00833 sekon. Dan yang terakhir, tentukan nilai dari kecepatan linear. Kecepatan linear dapat kita gunakan persamaan hubungan dari kecepatan linear dan kecepatan sudut, V sama dengan omega kali R. Kita masukkan 240 pi dikali 0,2, maka diperoleh nilai 48 pi dalam satuan meter per sekon. Latihan soal. Sebuah pita diikatkan pada ujung roda yang berdiameter 30 cm dengan jari-jari 0,05 kg. Kemudian, roda tersebut diputar dengan kelajuan tetap. Dalam waktu 10 detik, berputar sebanyak 40 kali hitungan. Tentukan frekuensi, periode, kecepatan sudut, dan kelajuan linear. Silakan jawab, kemudian tuliskan dalam kolom komentar. Oke Sobat Tonedu, jika video ini sangat bermanfaat, silakan klik like, subscribe, dan share. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa like and subscribe.